Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Violia Ruwana Anissa Gita dengan NIM akhir 004, Ariyanti Nur Anissa dengan NIM akhir 010, Rahmat Hidayatullah dengan NIM akhir 020, dan Syahril Caisa Mahira dengan NIM akhir 058. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang berjudul King Chess untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah matematika diskrit di semester genap ini. Di sini terdapat fungsi utama sebelum halaman dirender yang berguna untuk meload socket.io dan melempar hasil proses ke app.js. Baik, di sini sudah terdapat file dari app.js yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya juga terdapat fungsi utama untuk men-set semua JavaScript. Kemudian di sini juga terdapat fungsi di mana digunakan untuk mengecek ID pemain dan jika berhasil akan diteruskan untuk memanggil file onboard.js. Untuk fungsi yang menganalisasikan ID pemain dan mulai set papan catur dan bidaknya. Berikut ini adalah fungsinya. Nah, adapun fungsi jika pemain tidak diundang, maka membuat ID room sendiri. Selanjutnya, jika pemain diundang, maka akan membuat ID-nya sendiri dan dikirim ke backend. Berikut adalah fungsinya. Nah, berikut ini adalah fungsi untuk menampilkan halaman awal dari permainan catur. Hasil dari semua fungsi tersebut akan dilempar ke joinroom.js. Untuk fungsi membuat ID user ketika join room, berikut ini adalah fungsinya. Jika yang bergabung adalah teman, berikut ini adalah fungsinya. Dan untuk mengecek apakah ID pembuat room berhasil dikirim ke backend dan pemain yang akan join room mengset ID. Dan berikut ini adalah fungsinya. Selanjutnya, ketika kita untuk menampilkan input username teman, berikut ini adalah fungsi untuk menampilkannya. Selanjutnya akan dilempar ke cheesegame.js. Ya, setelah dilempar dari
join room tadi di sini adalah fungsi untuk menghubungkan antara logika permainan catur dengan ID, soket ID-nya. Nah, di sini terdapat fungsi utama untuk bermain. Fungsi utama bermain ini adalah untuk mengecek apakah ada pergerakan, dan jika digerakkan akan menghasilkan ini, move piece, dan mengecek beberapa kali secara logika catur pada umumnya. Ini sampai bawah sini. Nah, ini sampai bawah sini itu tadi fungsi logika caturnya pada umumnya, pada permainan umum. Nah, sekarang ini adalah fungsi untuk menampilkan papan caturnya. Yang pertama di render dan membentuk ukuran seperti ini. Kemudian papan catur tadi diberi koordinat sesuai matriksnya 8x8 sampai bawah sini. Ini adalah fungsi untuk menghubungkan soket, yaitu menghasilkan ID. Yang pertama adalah memanggil domainnya. Nah, jika pemain bergabung maka akan menampilkan di konsol seperti ini. Dan ini pengecekan apakah ruangannya masih kosong. Sampai sini. Nah, sini juga fungsi untuk menampilkan renderan atau menampilkan tampilan di layar. Ini adalah headline-nya atau header. Dan sampai sini adalah isi dari permainan, di mana ada video call dan papan caturnya. Sampai bawah sini. Nah, setelah semua ini selesai, maka akan memanggil chess.js untuk menentukan arah permainan atau arah bidak. Nah, dari source code tadi kita lakukan penguploadan atau deploy. Yang pertama di backend-nya kami taruh di Heroku sebagai server ID untuk mengenerate game ID-nya. Nah, kemudian untuk tampilan di depannya atau front end-nya kita taruh di Firebase. Sehingga aplikasi kami ini dapat diakses oleh siapa saja yang mengetahui domainnya. Domainnya kami beri nama Tensai Muno. Nah, pada tampilan awal sekarang kita lihat di sini ada logonya dan di sini ada dua tombol. Tombol yang pertama adalah tombol tentang berisi anggota kami, anggota kelompok 9. Nah, selanjutnya kita coba langsung saja dengan menekan tombol mulai. Setelah memasukkan nama, di sini otomatis di backend tadi mengenerate ID room-nya sehingga tercipta sebuah link seperti ini. Ini kita bagikan ke teman. Nah, ini adalah tampilan setelah teman atau undangan memasuki ruangan. Kan ini contohnya adalah Violia memasuki ruangannya, maka dengan otomatis akan memasuki permainan. Tampilan ini adalah tampilan utama, tampilan pada umumnya permainan catur. Kemudian di sebelah kiri ini adalah panggilan untuk video atau video call.
Nah, jika sudah terjadi skakmat atau checkmate, maka otomatis akan memunculkan console alert yang berisi komen saya kan putih, maka putih menang. Jadi, dari semua proses yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan bantuan framework React.js berguna untuk meningkatkan efisiensi proses komputasi dalam menjalankan setiap JS di server side. Sekian presentasi tambahan kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.